Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tia dengan NIM 08041182429013, jurusan Biologi FMIPA Unsri. Di sini aku akan membahas mengenai silia, flagella dan juga cell junction. Mari simak penjelasannya. Baik, di sini aku akan menjelaskan mengenai silia, flagella, dan cell junction. Silia itu adalah struktur seperti rambut pendek pada permukaan sel yang berfungsi menggerakkan cairan atau partikel di sekitarnya. Sedangkan flagella itu struktur mirip cambuk yang lebih panjang berfungsi menggerakkan sel itu sendiri. Adapun struktur penyusun silia dan juga flagella, yang pertama mikrotubulus, tersusun dari protein tubulin dan membentuk pola 9+2 pada bagian aksialnya atau aksonem. Pola 9+2 ini berarti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada silia primata atau non-montil, strukturnya bisa menjadi 9+0 atau tanpa mikrotubulus tengah. Selanjutnya ada denin. Denin ini merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan flagella dan silia dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga ada neksin. Neksin ini protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar untuk menjaga strukturnya tetap stabil. Yang keempat, badan basal, struktur yang merupai sentriol dan berfungsi sebagai titik awal pembentukan flagella atau silia. Polanya adalah 9 triple mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah atau 9+0. Selanjutnya, jenis dan fungsi silia. Jenis silia yang pertama itu silia motil atau bisa juga disebut sebagai motil silia. Silia ini dapat bergerak dan berperan dalam transportasi mukosiliar. Gerakannya berdenyut dengan kecepatan sekitar 15 Hz dalam lapisan pericellary layer atau bisa disebut dengan PCL. Struktur eksonem silia motil terdiri dari susunan 9+2 mikrotubulus yang memungkinkan pergerakan silia. Yang kedua itu silia non-motil atau non-motil silia. Silia ini tidak memiliki kemampuan bergerak, berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernapasan. Fungsi silia yang pertama itu membersihkan saluran pernapasan atau transport mukosiliar. Yang kedua, mencegah infeksi atau menangkap patogen dan mencegah masuknya ke dalam paru-paru. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan di saluran pernapasan. Yang keempat, menyesuaikan pergerakan berdasarkan beban mukus. Dan yang kelima, itu membantu proses batuk jika transport mukosiliar tidak efektif. Selanjutnya, jenis dan fungsi flagella. Yang pertama itu monopolar motorik, memungkinkan gerakan cepat tanpa dan terarah ke sumber nutrisi atau menjauhi zat beracun. Yang kedua, monopolar lovotrika. Ini memberikan daya dorong lebih kuat untuk mobilitas yang lebih efisien. Yang ketiga, biopolar avitrik. Ini memungkinkan perubahan arah dengan mudah tanpa harus berputar. Yang keempat, peritrik, itu memberikan fleksibilitas gerakan ke berbagai arah, meningkatkan kemampuan bertahan di lingkungan yang lebih kompleks. Selanjutnya, itu pengertian dan juga struktur cell junction. Cell junction itu adalah struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi zat antar sel. Struktur penyusun cell junction yang pertama, tin junction atau bisa juga disebut zonula occludens, dibentuk oleh protein transmembran seperti coldin dan accoldin. Yang kedua, Andreans junction atau zonula Andreans, ini terdiri dari protein kedrin yang berkaitan dengan aktin. Yang ketiga, desmosome atau macula Andreans, terdiri dari protein desmoglein dan desmocolin. Yang keempat, gap junction, tersusun dari protein konekin. Selanjutnya, jenis dan fungsi cell junction. Itu yang pertama, tin junction, sambungan atau sambungan kedap. Fungsinya mencegah molekul bergerak melewati ruang antar sel sehingga menjaga batas antara lingkungan dalam dan lingkungan luar jaringan. Yang kedua, gap junction atau sambungan berlubang.
berfungsi memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel untuk komunikasi dan koordinasi seluler. Yang ketiga, desmosom. Fungsinya memberikan kekuatan mekanis dan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi seperti di kulit dan di usus. Yang keempat, Andrean junction, sambungan atau sambungan Andreans, fungsinya menjaga kekuatan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Selanjutnya ada penyakit terkait silia, flagella dan juga cell junction. Penyakit terkait silia dan juga flagella itu yang seperti usus bocor, radang usus, kanker, penyakit jantung, tuli bawaan, gangguan irama jantung dan juga gangguan saraf. Sedangkan penyakit terkait cell junction ini seperti penyakit ginjal, polikistik infestitas pria, sindrom Katagener, sindrom Joubert, tetanitis pigmentosa. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa silia, flagella, dan cell junction itu berperan dalam pergerakan sensorik serta stabilitas sel. Gangguannya dapat menyebabkan PKD, infertilitas, gangguan pernapasan, saraf, dan jantung. Silia terbagi menjadi motil atau bergerak dan non-motil sensorik, sedangkan flagella itu mendukung mobilitas sel. Cell junction menjaga kohesi dan komunikasi sel. Nah, ini ada sumber yang saya ambil